Shalom, kami dari kelompok 4, MIPA 1. Kami akan mempresentasikan mengenai kecerdasan secara spiritual. Saya Gading Prabu Tambunan. Saya Chelsea Huldoyo Mapea. Saya Gloria Xanes Torus. Saya Sri Mutiara Sitorang. Saya Dedesana Sindesina. Dan saya Indri Dita Manurung. Nah, sekarang saya akan memulai presentasi hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecerdasan secara spiritual. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan nurani yang menuntun manusia untuk berbuat baik dan mengembangkan dirinya secara utuh dengan menerapkan nilai-nilai positif. Secara Kristiani, kecerdasan spiritual dipahami berkaitan dengan kepercayaan kepada pribadi dan ajaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alan E. Nelson mengungkapkan bahwa kecerdasan rohani atau spiritual intelligence adalah proses yang menuntun dalam hal ini, setiap orang tetap mempertahankan karakteristik mereka sebagai suatu pribadi yang unik, memiliki latar belakang karunia, penampilan, dan rasa yang berbeda. Orang yang bertumbuh secara spiritual adalah orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, yang ditandai dengan tampaknya nilai-nilai kekristenan dalam dirinya. Spiritual adalah hubungan yang terjalin dalam Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan secara spiritual. Nah, yang pertama memiliki kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kelembutan, iman, kebajikan, penguasaan diri baik di saat tertekan maupun tidak, mengikuti pengajaran rohani, memiliki iman yang kuat, memiliki gaya hidup yang konsisten dengan iman, mengaku kegagalan rohani, dan memiliki kerendahan hati dalam hal sikap dan pelayanan. Dalam kecerdasan spiritual, seorang perlu mengalami pertumbuhan iman dan hidup takut akan Tuhan. 1. Bertumbuh dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dalam beberapa hal penting tentang iman. Yang pertama, iman adalah anugerah Tuhan. Iman dianugerahkan oleh Tuhan ke dalam hati manusia. Pertumbuhannya sangat tergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jadi, iman berasal dari Tuhan yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Kedua, iman tidak pernah selesai. Iman terus mengalami pertumbuhan seumur hidup. Semua peristiwa dalam hidup ini sesungguhnya untuk menumbuhkan dan memelihara iman kita kepada Tuhan. Iman memang tidak pernah selesai sebab berproses seumur hidup. Ketiga, iman mendatangkan hikmat dan iman adalah dasar. Dengan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan hikmat kepada orang yang percaya kepadanya. Keempat, iman menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus yang mendatangkan keselamatan. Kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, tunduk dan taat kepada Tuhan karena mempercayainya. Tindakan melakukan firman Tuhan adalah buah dari iman kepada Tuhan. Jadi, takut kepada Tuhan akan menumbuhkan spiritual seseorang. Pribadi yang bertumbuh dewasa dalam aspek spiritual tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual, tetapi juga mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan yang dilakukan tanpa iman kepada Tuhan adalah sia-sia. 3. Manfaat kecerdasan spiritual. 1. Kecerdasan spiritual membuat orang mudah mengatasi persoalan dan berdamai dengan pikiran dan perasaan sehingga dia dapat mempertahankan kebahagiaannya. 2. Dengan kecerdasan ini pula, orang akan mampu mengambil nilai dan makna dari pengalamannya. 3. Seseorang yang ingin memiliki kecerdasan spiritual ditujukan dengan adanya sikap yang adaptif atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap dirinya dan lingkungan di sekitar. 4. Mampu bertahan dan mengatasi rasa sakit lahir batin, serta mampu mengambil hikmah dari kegagalan. 5. Dengan definisi ini dipahami bahwa kecerdasan spiritual menolong seseorang menjalani kehidupan yang penuh masalah dan tantangan ini dengan tetap kuat, stabil, dan mampu mengupayakan solusinya sehingga tidak mudah melakukan kesalahan atau kejahatan. Yang keempat, apa hambatan menjadi dewasa? Faktor psikologis yang menghambat perkembangan orang dewasa adalah yang pertama, kurangnya motivasi hidup. Yang kedua, rasa mudah putus asa. Yang ketiga, tidak percaya diri, perasaan tidak mampu. Yang keempat, temperamen yang buruk. Yang kelima, manajemen stres yang buruk.
Yang keenam, etika dan moral yang buruk. Yang terakhir, serta ketakutan, kekhawatiran maupun kecemasan yang berlebihan. Para ahli telah sepakat bahwa kemampuan intelektual saja tidaklah cukup. Perlu pengelolaan emosi, perlu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Dari perspektif Alkitab, semua teori tersebut bukanlah hal baru. Sebab Salomo dalam Amsal 1 ayat 1-7 telah banyak berbicara tentang pengetahuan atau intelektualitas, kemampuan mengelola emosi atau permasalahan yang tertarik dengan pertumbuhan hikmat seseorang, yang harus dimulai dari kehidupan spiritual, kecerdasan emosional yang dilandasi pada suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak dapat perlu merasa khawatir dan bingung tentang berbagai teori yang muncul sebagai usaha orang untuk mencapai kesuksesan. Kita mungkin dapat mempelajari teori-teori itu sebagai bagian dari pengetahuan umum yang perlu dan memperkaya wawasan kita. Tapi kita juga harus kembali kepada firman Allah yang menjadi tolak ukur sesungguhnya bagi setiap pandangan dan sikap kehidupan kita. Kitab Amsal merupakan kitab yang dapat memberikan pencerahan bagi yang percaya dalam memahami kehidupan yang berhasil dari perspektif Tuhan, sehingga orang percaya dapat mengembangkan dirinya. Salomo sebagai sang penulisnya menjelaskan bahwa didikan akan membuat orang menjadi pandai, kebenaran, bersikap adil dan jujur. Didikan juga akan membuat orang memiliki kecerdasan dan mendapatkan pengetahuan yang baik. Jadi dengan demikian, maksud Salomo dalam penulisan Amsalnya ini bukan hanya untuk mendidik orang agar memperoleh kepandaian bersifat teknis dan praktis, tetapi lebih daripada itu kepada pendidikan moral yang bersifat religius, spiritual, dan bersifat keimanan. Oleh karena itu, dasar dan hakikat pendidikan sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berhubungan dengan pelaksanaan perintah Tuhan dalam seluruh kehidupan para peserta didik maupun naradidik. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk pada kuasa Tuhan. Takut akan Tuhan juga berarti proses pembelajaran hidup dari apa yang sudah ditunjukkan atau diajarkan Tuhan. Karena itu, terapkanlah prinsip-prinsip takut akan Tuhan mulai sekarang, dan itu menjadi cermin dan jiwa atau spiritual bagi semua aktivitas kita. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Khotbah 12 ayat 13. Nah, di materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita tidak perlu merasa khawatir atau bingung tentang berbagai teori yang muncul sebagai usaha orang untuk mencapai kesuksesan. Kita mungkin dapat mempelajari teori-teori itu sebagian dari pengetahuan umum yang perlu dan memperkaya wawasan kita. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.